Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fatullah Sidik, mahasiswa program profesi guru dalam jabatan kategori 2 Universitas 11 Maret dengan nomor peserta UKG 2019004 11012 akan menampilkan video pembelajaran sebagai syarat uji kinerja atau UKIN dalam kegiatan PPG. Terima kasih, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Oke. Sekarang pelajaran Geografi. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, ayo salah satu pimpin doa. Mari teman-teman, sebelum kita memulai kelas, marilah kita berdoa menurut agama dan percayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Selanjutnya akan saya absen dulu ya. Hari ini yang tidak hadir siapa? Zulfikar Ali ada nggak? Nggak ada ya? Dispen. Terus kayaknya ada lagi. Siapa? Alivia, Kesha, Kiani, Novia, Aminatul Arwah sakit. Berarti ada 6. Oh ya. Oke. Sebelumnya, materi kita sebelumnya yaitu angka kelahiran dan angka kematian. Pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai migrasi penduduk. Sebelumnya ada yang tahu apa itu migrasi penduduk? Ya, Wan. Perpindahan penduduk dari that's benar. Itu mobilitas, berpindah. Ya, dari satu tempat ke tempat yang lain. Di mobilitas penduduk ini, capaian pembelajaran yang akan kalian capai haruslah mencakup ranah ini nih. Peserta didik mampu mengidentifikasi, memahami, berpikir kritis, dan menganalisa secara keruangan. Itu harapannya capaian pembelajaran pada kegiatan kita hari ini. Tujuannya, peserta didik mampu menganalisa migrasi melalui data kependudukan dengan benar. Pemahaman bermaknanya, saya harap dengan kalian memahami migrasi penduduk, maka kalian dapat menganalisa kegiatan migrasi berbasis data. Pertanyaan pemantiknya atau ini pertanyaan dasar untuk kalian. Ada 2 gambar. Kalau kita lihat gambar yang pertama, gambar yang kedua. Ya, gambar yang pertama, gambar apa? Berarti orang lagi ngapain? Pulang kampung bisa. Ini gambar permukimannya kalau kalian lihat gimana? Padat. Coba kaitkan antara gambar 1 sama gambar 2. Silakan angkat tangan. Ada yang bisa ngaitin nggak? Ya. Ayo Najwa. Jadi kan gambar pertama itu kan orang-orang kayak mau pergi ke suatu tempat itu kan. Nah, karena orang-orang pengen pergi ke suatu tempat itu menyebabkan di tempat itu tuh terjadi adanya kepadatan penduduk gitu loh. Udah situ aja. Situ aja. Ya, ada yang lain? Itu aja menurut saya. Ya. Nih mungkin dari perpindahan dari desa ke kota itu kan banyak di desa-desa kan kayak apa ya, nggak ada pekerjaan gitu, maksudnya minim pekerjaan. Nah jadi dia pindah ke kota tuh untuk mencari pekerjaan. Nah di kotanya itu kan juga kayak padat penduduk, jadi sebaliknya juga, jadi dari kota ke desa ya itu. Oh ya. Oke. Ya. Oke, dari 2 pernyataan ini sudah benar semua. Pendatang baru diprediksi akan mengalami peningkatan signifikan pada arus balik Lebaran 2022. Meski begitu, Pemprov DKI Jakarta tidak akan melakukan operasi justisi kepada pendatang baru yang masuk ke ibu kota. Lalu bagaimana kesiapan Jakarta sekaligus mengantisipasi membludak jumlah pendatang? Kami bahas. Ya, gimana hasil dari videonya? Apa yang kalian dapat?
Ridwan? Apa Wan? Bahwasannya Ya. bahwasannya itu rakyat-rakyat dari luar Jakarta itu kayak dari desa itu ingin migrasi ke Jakarta untuk bekerja atau mungkin bertemu dengan saudaranya. Sama kayak rakyat di Jakarta itu biasanya kan kalau untuk ke desa itu istilahnya pulang kampung lah. Kayak bertemu saudara gitu yang biasa terjadi pada libur Lebaran. Itu sih memiliki dampak dan akibat tersendiri, seperti tidak seimbangnya di daerah suatu dengan daerah lainnya kan. Pada penduduknya kadang ada yang sepi dan juga ramai, itu nggak seimbang istilahnya. Dan selain itu paling ada yang buat jalan-jalan kayak wisata gitu, masih banyak faktor ya. Itu saja yang saya bisa. Oh ya, terima kasih, aplaus buat Ridwan. Oke, next. Apa itu mobilitas? Mobilitas ada perpindahan penduduk seperti yang dijelaskan oleh Ridwan dan di materi sudah ada. Mobilitas itu dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama itu mobilitas vertikal dan mobilitas horizontal. Mobilitas vertikal, vertikal tuh yang begini apa yang begini? Begini apa begini? Vertikal. Gini. Gini. Oke. Vertikal itu mobilitasnya ke atas. Contoh. Pada saat kita naik status, mobilitas yang terjadi adalah mobilitas vertikal. Nah, ini yang kedua adalah mobilitas horizontal. Kira-kira gimana nih mobilitas horizontal? Gerakan pindah penduduk melintasi batas tertentu. Nah, mobilitas horizontal itu dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama mobilitas permanen atau terus-menerus. Yang kedua mobilitas tidak permanen. Yang permanen itu dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama internasional, mobilitas internasional, dan mobilitas lokal. Internasional itu apa tuh? Dibagi lagi menjadi tiga. Yang internasional, penduduk dari Arab Saudi datang ke Indonesia. Namanya apa? Imigran, ya. Kalau dari Indonesia terus misalkan dia nikah sama orang Malaysia, akhirnya dia pindah warga negara nih. Bukan WNI lagi tapi warga negara Malaysia. Jadi internasional ya. Re. Nah, yang ini masuk, yang M keluar, yang re itu gini. Jadi kita udah pindah warga negara tapi kembali lagi ke warga negara asal yang pertama, ya, itu remigrasi. Nah ini internasional, yang lokal. Pernah dengar? Transmigrasi. Nah, di sini ada penyebab mobilitas penduduk, ada struktur kemauan ekonomi, politik, kependudukan dan wilayah. Pendorongnya berarti ada masalah struktural di daerah asalnya, ada kemauan dari diri sendirinya, ada faktor ekonominya, ada politiknya. Terus ada politik itu contohnya kayak yang mana yang lagi perang?
Rusia sama Ukraina itu kan penduduknya pada keluar kan. Nah itu salah satunya pengaruh politik. Terus masalah kependudukan, misalkan penyakit, ya adanya penyakit wabah di suatu wilayah biasanya masyarakatnya menyingkir. Terus wilayah itu sendiri, wilayah ini maksudnya bisa terjadi bencana di wilayahnya sehingga masyarakatnya diharuskan keluar. Penghambatnya adalah kemiskinan di wilayah yang akan ditempati, terus diskriminasi, biasanya kan apaan sih lu orang baru gitu, apaan sih kau orang baru gitu. Terus masalah gender. Tapi mudah-mudahan untuk yang ketiga ini udah agak hilang ya, karena kita sudah berupaya untuk, bukan berarti setara itu bener-bener setara, bukan. Tapi setara setidaknya masih bisa mengimbangi gitu. Oke. Ya, ini rumus untuk menghitung angka migrasi. Ada rumus migrasi masuk, yaitu banyaknya migran dibagi penduduk daerah tujuan dikali 1000. Terus migrasi keluar, banyaknya migran keluar dibagi jumlah penduduk dikalikan 1000. Terus untuk migrasi neto, banyak migran yang masuk dikurangi migran yang dikeluar dibagi banyaknya jumlah penduduk dikali 1000. Oke. Silakan duduk per kelompok. Kelompoknya yang sudah saya bagi ya kemarin ya. Sudah dibagi, dibantu oleh Giva. Sekarang duduk per kelompok masing-masing. Ayo. Ini nanti manual, bukan manual, ini nanti dikerjakan di per kelompok. Jadi ini nanti dikumpulinya setelah kegiatan ya. Untuk yang diskusi ini kalian menghitung angka migrasi masuk sama migrasi keluar. Oh ya, ini udah ditentuin yang Jakarta Timur 1, Jakarta Timur udah. Ini kelompok berapa? Kelompok 2, wilayah? Jakarta Timur. Jakarta Timur. Oh ya. Oke, silakan dihitung berapa jumlah angka migrasi. Ini kelompok berapa? 1. Wilayah? Jakarta Barat. Oke. Silakan dihitung ya angkanya untuk Jakarta Barat. Ini kelompok 6, wilayah? Kepulauan Seribu. Udah ada datanya disiapkan? Oke. Dan itu nanti dihitung rumus rumus migrasinya sama nanti dicari alasan kenapa penduduknya itu bertambah atau tidak migrasinya ya. Oke. Silakan didiskusikan. Menghitung angka migrasinya. Mau izin. Oh, udah ditungguin mama. Ya udah nggak apa-apa, misalkan mengharuskan untuk itu. Ambil suratnya di BK, nanti diajukan ke saya. Ya. Ya, menghitung angka migrasi. Terus Nanti migrasiin, rumusnya tadi belum saya slide ya, sebentar. Nah. Jakarta mana ini? Jakarta Utara. Oh ya. Nah, Jakarta Utara nanti di ini kan ada angka jadi tiga-tiganya dihitung. Nanti misalkan dari tahun 2020 ke 2020 ke 2021 banyakan mana? Oh, ini kenapa misalkan banyakan di tahun 2021. Kenapa kok lebih banyak di tahun 2001? Jadi kita ngitungnya lebih banyak aja. Enggak, dihitung aja semuanya dulu, dihitung dua-duanya, nanti alasannya kenapa lebih banyak. Dihitungnya dari tahun mana, Pak? Ini kan ada 2 tahun, 2020 sama 2021. Nah, 2 tahun itu dihitung, ya. Oke. Oh, yang penting dari 2020 sampai 2021 Ya. Oke, sip ya, Wan ya.
Yo. Ya. Ini kelompok wilayah Jakarta Utara. Udah mulai menghitung rumusnya? Ya, silakan di pakai masukin rumus yang di Jakarta Utaranya. itu udah ada ininya belum? Apa datanya tadi? Belum. Enggak, yang tadi di share sama Najwa udah? Udah. Belum. Mana sih tadi? Tuh ketimpa. Di Jaya enggak? Iya. Ini, Pak. Nah, itu kan ada jumlah penduduknya nih. Nah, nanti ada migrasi masuk, coba yang tabel. Enggak, di situ juga tabel. Ini ya. Nah, ini tahun berapa? Tahun 2021. Nah, ini tabel L plus P yang dipakai. Ini migrasi masuk apa keluar? Migrasi masuk. Nah, nanti ada migrasi keluar. Nanti tinggal dihitung aja. Nanti dicari lebih besar mana, misalkan di tahun 2020 atau 2021. Nanti kemukakan alasannya kenapa bisa lebih besar tahun itu gitu. Ya. Ini kelompok 4. Wilayah Jakarta Selatan. Oke. Gimana Jakarta Selatan? Oh, udah lagi dicari, lagi dihitung. Oh ya, siap. Nanti kalau ada kesulitan ngomong ya. Ya. Masing-masing kelompok mohon perhatikan kelompok yang maju karena nanti masing-masing perwakilan kelompok mengajukan pertanyaan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan cara menghitung angka migrasi dari yang bersumber dari data BPS daerah Jakarta Timur tahun 2020. Oke, data masuk migrasi daerah Jakarta Timur. Caranya banyak yang migrasi masuk per penduduk daerah tujuan dikali 1000. Jadi 37,548 per 11 juta 201,121 dikali 1000 sama dengan 3,4%. Jadi total jumlah penduduknya 3,4%. Yang kedua, data migrasi keluar Jakarta Timur tahun 2020. Banyak migran keluar yaitu sebesar 45.104 dibagi penduduk daerah asal yaitu sebesar 11.201.121 dikali 1000 yang hasilnya 4% dari total jumlah penduduknya. Yang ketiga itu ada migrasi netro, yaitu banyak migran masuk dikurang banyak migran keluar per banyaknya penduduk dikali 1000. Jadi 37.548 dikurang 45.104 per 11.201,121 dikali 1000, totalnya yaitu minus 0,6%. Lebih banyak migrasi yang keluar daripada migrasi yang masuk. Terus ini ada faktor-faktor migrasi, itu daya dorong dari suatu wilayah dan daya tarik dari wilayah lain. Maka alasan mengapa migrasi keluar lebih banyak karena adanya daya dorong dari wilayah awalnya dan adanya daya tarik dari wilayah tujuannya. Oke, jadi itu saja presentasi dari kelompok kami. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tanya jawab. Ya, sesi pertanyaan dibuka aja. Ya. Ada yang mau bertanya? Oke, jadi kita akan buka sesi tanya jawab. Jika ada yang ingin bertanya, boleh dengan senang hati akan kami jawab. Kalau tidak ada pertanyaan, coba dari kalian tanyakan ke teman-teman kalian. Tadi hasilnya apa? Kenapa migrasi keluar lebih banyak dibanding migrasi masuknya? Coba tanyakan dari teman-teman kalian.
Coba tunjuk satu kelompok untuk menjawab, mengutarakan hasil dari kelompok kalian. Ya, Marsa, kelompok Marsa, Jakarta, Kepulauan Seribu. Coba alasan migrasi keluarnya lebih banyak dibanding migrasi masuk pada kelompok ini itu tadi apa? Utarakan aja. Saya dengarnya cuma, saya dengarnya itu jadi faktor utamanya itu lebih ini loh, lebih apa sih? Lebih faktor pendorong utama itu lebih apa gitu? Saya tuh kurang dengerin itu. Oh, makanya ajukan pertanyaan, bilang. Instruksi katanya mereka kurang dengar. Oke, diperjelas lagi. Faktor yang mempengaruhi kenapa migrasi keluarnya lebih banyak dibanding migrasi masuknya di Jakarta Timur. Oke, jadi faktor migrasinya itu ada dua. Yang pertama itu ada daya dorong dari suatu wilayah dan juga ada daya tarik atau pull factor dari wilayah lain. Terus alasan mengapa migrasi keluar lebih banyak itu karena adanya daya dorong dari wilayah awalnya dan juga adanya daya tarik dari wilayah tujuannya. Ya, gimana? Oke. Oke. Saya ingin meluruskan bahwa memang kenapa migrasi keluar di Jakarta Timur itu lebih banyak dibanding migrasi masuknya. Karena di Jakarta Timur itu lebih banyak migrasi sirkuler dan ulak-alik atau komuter. Contoh, mungkin pekerjaannya di Jakarta Timur atau sekolahnya di Jakarta Timur, tapi rumahnya di Bekasi misalkan. Jadi satu ketika dia masuk ke Jakarta Timur tapi keluar lagi. Pagi berangkat, sore pulang. Pagi berangkat, sore pulang. Tapi di KTP, apakah dia penduduk Jakarta Timur? No, penduduknya Bekasi. Nah, seperti Najwa. Nah, seperti itulah. Maka kenapa migrasi keluar yang banyak di Jakarta Timur? Karena peristiwa komuter. Ya, gitu ya. Beda dengan Jakarta Barat. Nah, itu nanti akan dijelaskan oleh kelompok Jakarta Barat ya. Oke. Kita beri aplaus untuk kelompok ini. Udah bagus ya. Terima kasih. Silakan ditutup. Oke, sekian presentasi dari kelompok 2 Jakarta Timur. Terima kasih, mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kelompok berikutnya. Ya, kelompok terakhir, yuk maju yuk kelompok terakhir. Ya, kelompok terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan kami dari kelompok Jabar ingin mempresentasikan tentang apa? Ya itulah, tentang itulah pokoknya. Sebelumnya kami ingin memperkenalkan diri masing-masing. Perkenalkan, nama saya Fahmi Ramadan Mualatala. Saya Zaria Kusuma. Saya Shika Tazkia. Saya Fajar Noval. Saya Naila Salsabila. Migrasi masuk, banyaknya migran masuk dikali 1000 dibagi penduduk daerah tujuan. Banyaknya migran masuk 25.360 dikali 1000 hasilnya 25.760 dibagi 1.201 apa 11.201 121. Jawabannya 2,3%. Banyaknya migran keluar per daerah asal dikali 1000. Di sini banyaknya migrasi keluar 35.415 dan daerah asalnya 11.201.121 dikali 1000. Di sini di 35.415 dikali 1000 jadi hasilnya 35.415 per dibagi 11.201.121 jadi hasilnya 3,2%. Lanjut ke migrasi neto.
Dengan rumus migrasi masuk dikurang migrasi keluar dikali 1000 dibagi banyaknya jumlah penduduk. Angkanya 25.360 dikurang 35.415 dikali 1000 dengan hasil minus 35.389.640 dibagi 11.201.121 hasilnya minus 3,2%. Oke, jadi itu data yang ada di Jakarta Barat. Jadi daerah Jakbar itu Jakarta Barat. Jadi untuk translate transit. Jadi transit. Jadi misal dia rumahnya di Tangerang, terus dia kerjanya tuh di Jakbar. Dan rumah hunian kelas menengah ke bawah. Kan Jakarta Barat itu tempat transit dari Tangerang ke Jakarta. Berarti tidak mempengaruhi angka migrasi masuk dong. Terima kasih pertanyaannya. Ada lagi yang mau nanya? Ada yang mau tanya lagi nggak? Tidak ada? Ya. Ya karena masyarakat yang keluar masuk tetap terdata gitu, kayak misalnya parkirannya atau tiket masuknya, kendaraannya juga tetap terdata gitu. Terjawab Mas ya? Terima kasih. Ya, untuk pertanyaan kedua, pertanyaannya Elgiva. Pertanyaan Najwa. Ya, gimana? Mungkin yang dimaksud menengah ke bawah itu yang kayak penduduknya itu terlalu pendapatannya kurang, jadi dia perpindahan dari Tangerang ke Jakarta Barat yang menyebabkan Jakarta Barat itu padat penduduknya. Oh, oke. Oke, jawabannya kita aplaus untuk jawaban mereka. Saya bantu meluruskan untuk pertanyaannya Marsha, jawabannya sudah baik, bahwasanya memang kenapa yang dari Tangerang ke Jakarta Barat itu bukannya nggak ke data tetap sebagai migrasi temporer atau migrasi tidak tetap. Kan tadi migrasi dibagi dua nih, tetap sama tidak tetap, permanen atau tidak permanen, ya kan? Nah, ini termasuk migrasi tidak permanen. Sama saja seperti yang dari Bekasi ke Jakarta Timur tadi, terus kembali lagi. Terus datanya ada nggak warga yang masuk ke Jakarta Timur? Kalau kita melihat data kecelakaan pasti ada, terus data kendaraan yang masuk ada, terus data dari tiket, misalkan naik kereta, itu pasti tiketnya ada kan, jumlah tiketnya dari Bekasi turun ke stasiun mana, itu pasti ada. Itu bisa diambil semua datanya, ya. Itu untuk meluruskan. Terus yang kedua, Jakarta Barat, kelas menengah ke bawah. Bukan saya mengucilkan, tetapi dulu memang pembagian wilayah Jakarta itu berdasarkan prinsip geografi. Salah satu prinsip konsep geografi. Ada yang masih ingat konsep aglomerasi? Kelas 10 loh. Pengelompokan. Ya. Jakarta Utara kalau kita lihat sekarang seperti yang dipresentasikan sebelumnya, utara merupakan wilayah perdagangan. Ekspor impor adanya di utara, di pelabuhan Priok. Iya nggak sih? Ya, Jakarta Timur ada kawasan industri, berarti Jakarta Timur dulunya digunakan untuk kegiatan industri. Pusat Kuningan, Semanggi, isinya apa? Gedung-gedung, perkantoran. Berarti Jakarta Pusat untuk perkantoran. Jakarta Selatan, apa kalau kalian melihat Jakarta Selatan tuh apa bayangan kalian?
Wah, gitu kan. Berarti itu rata-rata yang tinggal di Jakarta Selatan itu yang penghasilannya menengah ke atas. Nah, barat banyak rumah susun, banyak permukiman di bantaran kali dan sebagainya. Saya bukan mengucilkan, siapa tahu bisa untuk memperbaiki. Tapi statement itu belum terhapus bahwasanya Jakarta Barat identik dengan yang kaum urban. Ya. Kaum urban itu bukan berarti penghasilannya selalu rendah, enggak, bisa saja sedang, tapi lebih ke arah bawah. Gitu, ya. Tidak menutup kemungkinan Jakarta Timur ada. Tapi untuk kepadatan penduduknya Jakarta Barat lebih padat dibanding Jakarta Timur. Meskipun luas wilayahnya lebih luas wilayah Jakarta Timur. Bisa diterima? Oke. Ya, silakan bisa duduk kembali. Ya. Ya. Oh, mau nutup ya? Belum nutup ya? Oke. Ya, silakan ditutup. Oke, cukup sekian dan terima kasih untuk presentasi kali ini. Apabila ada kesalahannya mau dimaafkan, apabila ada kelebihannya nggak usah dikembalikan karena saya orang yang ikhlas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita akan ada kuisis. Ya, silakan join. Ini kodenya. Buka kuisis kalian, join dengan kode ini. Udah? Oke. Yuk, kita mulai. Let's go. Berapa dapat berapa? Tahu. Pak saya jadi tumbal Pak. 67. Dari katanya aja. Kalimat kata homo tuh biasanya identik sama apa? Woi, Nashwa nomor 1. Nashwa. Hah? Iya. Mau dikembaliin ke sana? Oh, nanti sekali lagi mau refleksi sebentar. Habis ini refleksi. Dah? Iya, 3 aja ngitung aja serep gitu kan. Udah ya. Kita lihat skornya. Siapa yang belum?
Udah ya. Siap. N ya. Dah. Ya, selamat untuk Naswa dan siapa tadi? Hilmi. 3 terbesar. Willy dan. Oke, bagaimana untuk pembelajaran kali ini? Salah satu di antara teman-teman kalian untuk memberikan refleksinya. Ada yang mau memberikan refleksinya? Oh ya. Oke, jadi saya Elgi Fasya Meliana ingin memberikan refleksi untuk pembelajaran pada siang hari ini. Jadi pertama kita itu jadi dapat mengetahui pengertian atau definisi dari migrasi, yaitu aktivitas perpindahan penduduk dari satu wilayah ke wilayah lainnya. Lalu yang kedua, kami juga dapat mengetahui macam-macam mobilitas, yaitu mobilitas vertikal atau perpindahan status sosial, dan mobilitas horizontal, yaitu perpindahan posisi, yang terbagi lagi menjadi 2, yaitu internasional dan lokal, dan terbagi lagi menjadi 3. Untuk yang internasional itu terbagi menjadi imigran, emigran, dan remigran. Lalu yang lokal terbagi menjadi 3, yaitu transmigrasi, urbanisasi, dan juga ruralisasi. Dan yang terakhir, kami juga dapat mengetahui cara menghitung migrasi masuk, migrasi keluar, dan migrasi neto. Sekian, terima kasih. Ya, itu ya. Jadi ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Oke. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai pertumbuhan penduduk berdasarkan angka kelahiran, kematian, migrasi. Nah, itu kita akan total. Ya, untuk pertemuan berikutnya nanti materi dan LKPD akan saya kirim di grup WA untuk pertemuan selanjutnya. Oke, untuk pertemuan kali ini saya cukupkan. Terima kasih untuk atensi kalian. Ya, silakan untuk melanjutkan ke pembelajaran selanjutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang anak-anak.